Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Mantanku Jodohku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Apa nggak terlalu cepet, Ndra? Tanyaku sambil menutupi wajah dengan telapak tangan. Justru lebih gampang. Aku makin gemas mendengar jawabannya. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo eksekusi. Titaku sudah tak sabar. Ambil tangga dulu dong. Balasnya. Aku mendelik merasa aneh dengan jawabannya kali ini. Ngapain pakai tangga? Kan tinggal naik aja. Emang naik genteng pakai tangga segala? Aku menoleh memastikan kewarasan lelaki di belakangku. Auto terhenyak melihat suamiku itu terbaring dalam keadaan terpejam. Astagfirullah. Jadi dari tadi aku ngobrol sama orang lindur. Kampret. Aku mengambil bantal dan segera menutupi wajah suami gak ada akhlak itu. Rasakan kau, Bambang. Seketika Andra gelagapan dan memberontak. Apa-apaan sih? Kamu mau bunuh suamimu sendiri? Hah? Ucapnya kesal. Ia menyingkirkan bantal itu ke wajahku. Iya, aku mau bunuh kamu. Sekalian tak mutilasi. Sungutku tak kalah geram. Astaga, serem amat. Kamu punya dendamku semata apa sih? Atau kamu lagi kerasukan jin penunggu apartemen ini? Punggung tangannya ia tempelkan pada keningku. Aku segera menepisnya. Kamu tuh yang mimpi apa sih? Sampai ngigau bawa-bawa tangga segala. Balasku balik bertanya. Andra tamak berpikir seperti sedang mengingat-ingat. Oh, sepertinya aku mimpi disuruh kamu benerin genteng. Jelasnya sambil nyengir, menampakkan giginya yang rapi dan bersih. Oh my god, ternyata benar dia samakan aku dengan genteng. Dasar kera. Tunggu. Kamu kok bau wangi gini? Ia mengendus mendekati badanku, seperti anjing pelacak yang sedang mencari jejak tersangka. Sementara aku melengos dan merapikan bantal bersiap tidur membawa sejuta dongkol. Mau ngapain? Tanya pria itu tanpa dosa. Tidurlah. Masa mau naik genteng? Sungutku sambil merebahkan diri dari membelakanginya. Gak sopan. Suami tidur diganggu, giliran sudah bangun ditinggal tidur. Rutuknya. Bodoh amat lah. Minta temenin tangga gih. Sekalian tidur di atas genteng. Pagi hari memang berat jika tidak ada yang menyambut, apalagi tidurku yang diawali dengan esmoni gara-gara tetangga. Namun pagi tidak sejati itu, bro. Ada atau tidak yang mengucapkan selamat pagi, sinar matahari akan terus memancar membawa kehangatan. Udara pagi juga tetap akan menyegarkan. Jangan lewatkan pagi hanya karena pagi tidak ada yang menguatkan, karena masih ada tongkat untuk menyeimbangkan keolengan kita. Ya, lebih baik aku pergi jogging lah, menetralisir rasa jengkel yang masih belum juga menghilang. Suami gak ada akhlakku masih potado bubuk tanpa dosa. Membuatku semakin bernafsu ingin memakinya. Tapi percuma sih jika aku mengatakan semua kedongkolan ini. Hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Aku memasang headphone dan memutar lagu bergenre reggae koplo berjudul Berbeza Kasta. Kaki ini mulai berlari kecil menuju taman dekat apartemen ini. Rasanya aku sudah lama tidak merasakan udara pagi. Saat di kampung, hampir setiap pagi aku berjalan mengelilingi sawah milik Juragan Bahrul, orang terkaya di kampungku. Tiba-tiba seorang wanita mengejutkanku. Ia menepuk lengan dan menyuruhku berhenti. Mbak, bisa bantu saya sebentar? Tanya wanita yang mengenakan daster itu. Apa? Tolong video saya sebentar, saya mau bikin pengumuman. Katanya seketika aku mengangguk meski sebenarnya bingung.
Entah apa yang akan dilakukan wanita itu. Mana handphonenya? Aku menyodorkan tangan pada wanita berpenampilan kusut itu. Gak punya, tolong pakai handphone mbak dulu. Pintanya lagi-lagi aku menurut. Segera mengambil ponselku lalu mencari logo kamera dan menyetelnya menjadi video. Aku mulai mengarahkan kamera pada wanita itu. Terlihat setengah badan kemudian mengeklik tombol merah. Tanda video sudah dimulai. Telah ditemukan uang sebesar 10 juta di dekat pasar Tanah Abang. Uangnya diikat menggunakan karet. Bagi siapa saja yang merasa kehilangan uang tersebut, segera menghubungi saya, karena saya telah menemukan karetnya. Terima kasih. Sontak aku terenyak saat mendengar kata karet dari mulutnya. Dari tadi aku begitu tegar mendengar ucapannya, bahkan nyaris terenyuh dengan sikapnya. Ternyata masih ada orang yang berhati mulia bersedia mengembalikan uang sebesar itu. Jika mau pasti uang itu sudah dinikmatinya sendiri, bukan? Sialnya aku sudah tertipu guys. Seketika membanting ponsel yang sedari tadi ku pegang. Namun wanita itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Hei, kenapa tertawa? Sudah puas membodohiku? Tanyaku kesal. Biarlah saat ini aku melupakan jika beliau adalah orang tua. Jiwa durhakaku meronta-ronta. Lihat, handphonemu rusak. Ucapnya sambil tertawa. Ia menuju ke arah ponselku yang sudah pecah dan berserakan di jalan. Astagfirullah, kenapa aku bisa melupakan kalau yang kulempar itu ponselku? Auto nangis kejer sambil guling-guling. Kini benda pipi berukuran 6 inci itu telah rusak. Ponsel seharga motor itu tak tersisa. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Andra? Itu kan hadiah darinya. Bisa-bisa aku gak dapat jatah bulanan kalau begini. Wanita itu pergi sambil tertawa. Sementara aku meratapi benda mahal itu yang sudah menjadi barang rongsokan, tiada guna. Sabar ya mbak, ibu itu memang rada sinting semenjak kehilangan uangnya. Tiba-tiba datang seorang wanita bertubuh gempal menghampiri. Ia memunguti ponselku. Aku malah nafas berat, antara sedih, jengkel, dan gak ikhlas. Kasian juga wanita itu, stres gara-gara uang begitu. Astagfirullah, harusnya ini menjadi pelajaran agar hati dan pikiran jangan terlalu memuja uang. Karena semua yang kita miliki itu sesungguhnya milik Allah. Kapan saja Allah akan mengambilnya dari kita. Terus siapa yang mau gantiin ponselku, Bu? Tanyaku dengan nada parau. Yang lempar ponsel itu siapa? Jawabnya balik bertanya. Saya. Berarti mbaknya sudah ikut sinting. Balasnya sambil terkekeh. Aku memutar bola, mata malas, nggak ada akhlak emang ini. Makasih ya bu, ucapku saat wanita itu memberikan beberapa pecahan ponselku. Sama-sama, ke kontra aja mbak langsung. Seketika mataku berbinar mendengar ucapannya. Seperti ada secercah harapan baru. Maksudnya ponselku masih bisa dibenerin bu? Tanyaku memastikan. Enggak, maksudnya beli yang baru. Belasnya kembali terkekeh. Ya Allah, lindungi aku dari manusia-manusia ini. Gak di rumah, gak di luar. Ketemunya sama orang-orang gak ada akhlak semua. Ih. Aku pulang membawa segudang kekesalan. Entah aku punya karma apa sejak semalam sampai pagi kesialan tak kunjung usai. Gara-gara tangga dan karet, benda keramat yang mengawali kesialanku. Astagfirullah, langkahku gontai menuju apartemen yang kutempati bersama Andra. Sedari tadi mataku tak lepas menatap di ponsel seharga motor yang sudah kubanting sendiri gara-gara wanita sinting itu. Kamu kenapa? Kok mukanya ditekuk begitu? Tanya Andra saat aku masuk membawa pecahan ponselku. Kali ini bukan sedih melainkan takut. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Andra ya? Aku menundukku sambil memikirkan jawaban apa yang akan aku ucapkan padanya jika bertanya soal ponsel ini. Ditanya malah diem. Aku masih bungkam. Itu juga ponselmu kenapa? Kok hancur begitu? Tanyanya lagi. Wajahku yang sedari tadi kusembunyikan dengan menunduk kali ini berusaha menatapnya takut-takut. Andra, jawabku bingung. Apa sih? Anunya kenapa? Bukannya menjawab, aku malah tertawa mendengar pertanyaannya.
Melihatku tertawa, Andra langsung menutup mulutku. Ratu Vanya Agustina, suamimu lagi nanya, malah diketawain. Ucapnya lantas melepaskan tangannya dari mulutku. Maaf, habisnya kamu lucu. Pakai nanya anunya kenapa? Membalasku malu-malu. Apa sih? Orang kamu yang ditanya malah jawabnya anu itu terus. Iya maaf. Sudah, jangan mengalihkan pembicaraan. Jelaskan itu kenapa ponselmu. Tanpa membuang waktu, akhirnya aku jelaskan apa yang terjadi sebenarnya hingga ponsel ini menjadi korban. Anehnya lelaki itu tidak marah. Andra justru tertawa terpingkal-pingkal seperti orang yang sedang menonton Sri Mulat. Kok kamu malah ketawa? Kamu gak marah? Tanyaku hati-hati sementara dia masih asyik menertawai kesialanku. Ngapain marah? Ya nanti kan bisa beli lagi, jawabnya dengan santai. Seketika mataku berbinar. Tak kusangka Andra sebaik itu. Aku bahkan sudah seuzon padanya. Beneran? Tanyaku memastikan. Ia hanya mengangguk pasti. Refleks aku memeluknya erat sembari berterima kasih. Susah memang kalau punya suami sultan itu. Beli handphone kayak beli permen. Jangan-jangan mobil hilang pun dia biasa saja. Iya sudah, sana sarapan dulu. Terus siap-siap kita ke mall. Cari ponsel buat kamu. Ucapnya begitu lembut. Entah apa sih yang tengah merasukinya, tiba-tiba saja suamiku itu manis sekali. Baguslah, mungkin habis minum obat. Tunggu, sarapan. Sarapan apa ya? Aku kan belum masak. Tanyaku seraya melepas pelukan kepadanya. Aku masak tadi nasi goreng. Kamu suka gitu deh. Gak mau nungguin aku dulu. Kan aku juga pengen masak. Gerutuku sedikit kecewa. Udahlah, kamu gak usah masak, biar aku aja. Kamu gak akan kuat. Jawabnya terdengar mengejek. Kenapa gak kuat? Ya sebenarnya perutku yang gak kuat kalau harus makan masakan kamu. Trauma. Jawabnya sambil terkekeh. Seketika aku mencubit pinggangnya hingga ia berteriak ampun kepadaku. Hari itu juga aku dan Andra pergi jalan-jalan sekalian mencari ponsel untukku. Seperti tujuan awal, kami akan pergi ke mall. Seperti biasa, Andra memakai kacamata hitam yang dari tadi ia simpan di saku kemejanya. Gaya khasnya itu selalu berhasil membuatku kelepak-kelepak. Jadi ingat model gantung bernama Baptiste Mayeuk. Cocoklah denganku yang mirip-mirip sama cara siapa ya? Cara Delphine kalau tidak salah. Pokoknya dia seorang modeling asal London. Tapi ingat, bukan cara cepat kaya. Dosa. Suami perfectku itu turun dari mobil lalu membukakan pintu untuk istri tercintanya ini. Lagaknya sudah seperti Pangeran William dan Kate Middleton saja. Banyak. Kamu ngapain sih cengar-cengir begitu? Tanya Andra menyekut lenganku pelan. Enggak kenapa-napa, memangnya ada yang salah? Aku mengecek penampilanku yang kini sudah sangat berkelas, menyamakan penampilan suamiku. Aku mengenakan blouse lengan panjang berwarna hitam dengan bahan kain twistcon. Lalu parok panjang berbahan sifon tipis berwarna putih menghiasi tubuh bagian bawahku yang sudah seperti gitar Bang Haji. Buntung dong. Nggak apa-apalah, toh lebih fenomenal daripada gitar Spanyol. Nggak ada yang salah sama pakaianmu. Cuma aneh aja. Aku perhatiin senyum-senyum terus dari tadi. Protesnya terdengar sungkan. Oh, jadi dari tadi kamu merhatiin aku? Tanyaku genit. Emang nggak boleh? Senyum itu ibadah. Lanjutku sambil mengenakan kacamata hitam. Tak mau kalah keren dengannya. Ya ibadah sih ibadah, tapi kalau keseringan gitu bukan ibadah lagi namanya. Apa? Sinting. Seketika kami tertawa. Kami menembus kerumunan orang yang berlalu lalang di sini. Mereka begitu terpesona dan menatap kagum kepada kami. Perhatian mereka tertuju pada sepasang suami istri bak artis papan tulis. Namun entah kenapa lama-lama tatapan mereka berubah aneh. Antara terpesona dan geli. Memangnya ada yang salah sih? Mbak, maaf mbak, salah gandeng. Seseorang di sebelahku bersuara sontak aku menoleh dan astagfirullah. Mata ini melotot melihat makhluk aneh yang tangannya sedang kugenggam manja. Mengapa Andra aku berubah wujud menjadi macam orang-orang asal begitu? Praktis aku melepas genggaman ini dan mengusapnya dengan cepat. Ya, maaf bukan jijik, tapi aku geli.
Pantesan orang-orang menatap kami penuh kegelian. Ternyata aku menggandeng tukang parkir di depan. Lalu kemana suamiku? Sialan. Susah payah tebar pesona malah jadi pengen tebar duit. Terdengar suara bisikan-bisikan dari arah belakang, samping kiri dan kanan. Aduh, ingin rasanya aku menghilang. Hei! Aku memetik jari berusaha membiarkan tatapan tukang parkir di hadapanku yang begitu menjengkelkan. Dia hanya cengengesan, menampakkan giginya yang sudah seperti jalan rusak, berantakan. Aku membuka kacamata lalu menatapnya geram. Gak ada akhlak. Bukannya merasa tak enak, malah keasikan memandang kecantikanku yang paripurna. Cih, mana suami saya? Tanyaku ketus. Itu sepertinya tertinggal di parkiran, Mbak. Jawabnya tergagap. Tanpa menjawab, aku melengos dan berjalan menuju parkiran. Ya ampun, kamu ngapain, Dra? Aku menghampiri suamiku yang tengah memarkirkan mobil orang lain. Tampaknya ya begitu lihai dan cekatan. Aduh, hilang sudah wibawanya sebagai sultan. Kamu yang apa-apaan? Asik-asikan gandeng pria lain sementara suami suruh jadi tukang parkir. Jawabnya kesal atau ngakak dalam hati deh. Maaf ya, lagian kamu kenapa sih maunya gantiin dia? Aku menunjuk tukang parkir asli yang kini berdiri di sampingku. Mode nyimak sepertinya. Terpaksa lah. Orang pas kamu ninggalin aku sama dia keadaan di sini ramai gak ada yang parkir. Gimana sih? Aku ingin tertawa tapi keurung takut dia ngamuk. Tiba-tiba ada orang gadis menghampiri Andra. Mereka histeris melihat ketampanannya. Sialan. Aduh, gantengnya. Iya ya, kalau tukang parkir saja seganteng dia, aku maulah diparkirin di hatinya. Itu suara-suara yang kudengar dari mulut mereka. Tak lupa mengambil gambar di ponsel masing-masing. Mereka selfie dengan suamiku. Astagfirullah, benar-benar gak punya akhlak ini bocah. Kali ini Andra bersikap santai, seakan ikhlas menerima perlakuan gadis-gadis itu. Bahkan tak menolak saat para gadis kecintaan itu mencubit pipinya. Sialnya dia melempar senyum pada aku. Hei, apa-apaan kalian? Dia bukan tukang parkir. Dia suami saya. Enak aja kecil-kecil mau jadi pelakor. Aku berusaha memberi jarak mereka dari Andra. Sontak mereka terkejut, raut wajahnya berubah malu. Sementara Andra hanya terkekeh geli saat aku mendelik ke arahnya. Maaf tante, kami gak tahu kalau masnya sudah punya suami, ucap salah satu gadis itu. Oh my god, tante, apa mukaku setua itu? Sampai-sampai dipanggil tante. Giliran panggil suamiku mas. Seketika Andra tertawa. Enak aja kamu panggil saya tante. Sejak kapan saya menikah dengan pamanmu? Mereka hanya cengengesan. Kalau mau sama tukang parkir ya yang ini baru cocok. Aku menyodorkan suguhan teruwu pada mereka dengan mendorong pelan tukang parkir asli itu ke arah mereka. Hihi. Praktis mereka menjauh kegelian, lalu pamit undur diri. Meski begitu, keduanya masih genit melempar senyum sok manisnya pada suamiku. Bang Sapri, ngapain diem baik? Cepet sana gantiin lagi, malah enak-enakan lagi. Bentakku pada tukang parkir itu. Iya mbak, ucapnya serai pergi. Oh, jadi sudah sejauh itu? Tanya Andra sambil berjalan masuk. Maksudnya? Jawabku balik bertanya. Itu bukannya baru salah gandeng saja udah tahu namanya, sindirnya. Seketika aku tersenyum. Cie-cie ada yang cemburu sama tukang parkir. Oh ya jelas. Kami bahkan sudah tukeran nomor ponsel. Bukan, nomor BH. Hampir sejam kami mengelilingi mall. Bahkan belanjaanku sudah penuh di tangan. Beginilah perempuan, niatnya cuma beli satu barang yang dibeli hampir semua kebutuhan. Setelah membeli ponsel tren terbaru dan termahal, kulihat Andra mulai kelelahan. Ya bahkan sedari tadi hanya menurut kemana aku pergi. Aktivitasnya hanya bermain ponsel dan membayar barang yang kubeli. Maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan, Fanya? Punya suami ganteng, tajir, pengertian lagi. Ya walaupun kadang masih menyebalkan. Kita makan yuk. Aku lapar. Ajaknya saat kami berdiri di depan food court di mana berbagai jenis kuliner tersedia di setiap gerai yang ada di sana. Aku juga, tapi aku nggak mau makan di sini. Tolakku. Terus mau makan di mana? Warteg. Cepat aku menjawab. Entah kenapa tiba-tiba aku sangat ingin makan di warteg. Sudah lama sekali aku tidak makan dengan aneka menu yang tersedia di warung makan khas Tegal itu. Pasti enak sekali. Andra mengeringkan dahi. Warteg? Kenapa harus makan di warteg?
Di sini jauh lebih enak dan higienis. Jawabnya seperti tak setuju dengan permintaanku. Ya sudah, kamu makan di sini. Biar aku cari warteg di sekitar sini dan makan sendiri. Gimana? Aku berusaha melangkah namun Andra dengan cepat menahanku. Oh, baiklah. Kita makan di warteg. Jawabnya terdengar ragu. Giliran aku yang mengerikkan dahi rasanya tak percaya Andra mau makan di warteg. Padahal aku tak masalah jika dia lebih memilih makan di tempat yang lebih berkualitas. Maklum kan, dia sultan. Beneran, seketika ia mengangguk. Tak perlu susah payah mencari tempat makan yang kami tuju. Hanya beberapa meter saja kami sudah bisa menemukan warteg khas Tegal itu. Sengaja aku cari warung yang sedang sepi pengunjung, supaya aku leluasa makan di sana tanpa harus malu-malu. Berkali-kali menelan ludah saat melihat aneka makanan yang terpajang di dalam etalase. Rasanya lidahku sudah tak tahan untuk merasakan nikmatnya lauk-lauk itu. Segera memesan makanan yang kuinginkan pada salah satu pelayan warungnya. Cekatan wanita setengah baya itu menampung lauk yang aku minta. Namun mataku tertuju pada pria yang masih berdiri di tengah pintu sambil dicelingkukan kayak kucing mata ikan. "Dra, ayo sini," pintaku padanya. Detik itu juga dia mengangguk dan mendekat kemudian duduk di sebelahku. "Ini mbak," ucap pelayan itu sambil menyodorkan piring berisi penuh makanan kesukaanku tentunya. Nasi putih dengan sayur asam, sambal, dan tempe goreng. Sesederhana itu makanan yang ingin sekali aku nikmati saat ini. Ya, aku jadi rindu masakan emak. Andra terkejut dan melotot melihat isi piringku. "Kenapa? Kok kaget gitu? Banyak. Kamu lapar aku sih, banyak banget makannya." Aku hanya tersenyum santai. "Lagian, makanan apa itu? Cuma nasi campur air, daun, sama sambal doang. Apa rasanya?" Tanyanya lagi karena pertanyaan tadi tak kurespon. Ia tambah heran melihat istrinya makan seperti orang tidak makan seminggu. Rasanya itu enak. Lebih enak dari spaghetti atau steak yang ada di restoran paling mahal sekalipun. Apalagi kalau ditambahin ini. Aku menunjukkan sayur berbentuk biji-bijian di tanganku. Apalagi kalau bukan petai. Kemudian mulai menyodorkan makanan itu ke mulut. Suamiku hanya mengangguk kepalanya. "Kamu mau juga?" Enggak. "Kamu aja yang makan, aku tiba-tiba kenyang," jawabnya sambil menggaruk kepalanya. Seketika aku tersenyum tanpa memaksa dan mencari tahu aku sudah paham jika dia memang tidak mau makan di warteg. Namun hatiku sedikit senang karena Andra berusaha menghargai keinginanku. Di tengah perjalanan aku masih memikirkan perut laki-laki yang tengah fokus mengemudi. Dia kan belum makan, padahal dia duluan yang tadi mengajakku makan. Seketika aku merasa bersalah. Tiba-tiba ide brilian muncul dalam otakku. Aduh. Aku berpura-pura mengerang kesakitan sambil memegang perut. Kenapa?" Kali ini suamiku itu merespon. Fokus menyetirnya teralihkan hingga ia menghentikan mobilnya. "Perutku sakit, Ndra." "Ya tentu saja perutmu sakit, kamu kan makan terlalu banyak tadi." "Bukan. Perutku sakit karena cacing dalam perutku masih ingin makan." Apa?" Andra terkejut. "Maksudnya perutmu masih lapar?" Aku mengangguk pasti. "Astaga Fanya, kau ini manusia atau apa sih? Kau sudah makan satu piring penuh tadi dan sekarang masih lapar?" Ujarnya terheran-heran. Lagi-lagi aku mengangguk pasti. Ya Tuhan, kenapa aku bisa punya istri macam raksasa sepertinya ya? Ucap suamiku liris sambil memijat pelipisnya. Meski begitu ucapannya masih bisa tertangkap jelas di telingaku, dan aku berpura-pura tidak mendengar. Tanpa menunggu persetujuannya, aku turun dari mobil menuju sebuah restoran sederhana di depan sana. Namun tempat itu cukup ramai oleh pengunjung. Beranda restoran tersebut cukup luas sehingga banyak yang lebih memilih untuk duduk menikmati hidangan di luar menatap langsung jalan raya. Aku memilih meja nomor 17. Model meja ini bundar dengan dilengkapi 4 kursi kayu yang berwarna putih. Payung besar di atasnya membuat para pengunjung tak merasa kepanasan. Justru semakin sejuk. Karena suasana di sini begitu nyaman dengan nuansa hijau. Banyak tanaman menghiasi lokasi tempat makan ini. Saya pesan nasi goreng ati, kentang goreng, dan jus alpukat. Ucapku pada waitress itu, ia dengan cepat mencatat pesananku. Kau yakin akan makan lagi? Tanya suamiku masih tak percaya. Sudah kuduga pasti dia akan mengejar aku nih. Iya, kenapa? Kalau kamu gak mau makan juga gak apa-apa, kataku berusaha santai. Namun ia dengan cepat memesan makanan yang sama denganku.
Lihat saja siapa yang seperti raksasa, Bambang. Tak lama pesanan kami datang. Pria di hadapanku itu tampaknya sudah tak sabar ingin segera melahap pesanannya. Benar saja, ia sudah seperti orang kelaparan. Sementara aku hanya makan kentang goreng dan sesekali menyerbu jus alpukat milikku. Sebetulnya perut ini sudah tak mampu menampung lagi makanan. Namun demi laki-laki itu, aku rela menjatuhkan harga diriku dengan berpura-pura masih lapar. Biarlah dia mengira aku raksasa. Yang penting jangan kira aku seperti mantannya. Berat. Fanya, kenapa nasi gorengnya gak dimakan? Katanya masih lapar. Tanyanya lagi saat sepiring nasi goreng miliknya sudah habis. Itu lapar apa rakus? Gak jadi, Indra. Tiba-tiba perutku kenyang. Jawabku berbohong. Pria di hadapanku itu mengernyit. Aneh, sebentar lapar sebentar kenyang. Terus itu nasi gorengnya gimana? Ya buang aja lah. Jangan, mubazir kalau dibuang. Serganya dengan cepat. Dalam hati aku sudah kegirangan. Kena kau, Bambang. Oh iya, mubazir. Ya sudah, dimakan kamu saja. Sayang kan masih banyak yang kelaparan. Sontak Andra terlihat senang. Ada yang bercahaya tapi bukan lampu. Matanya tampak berbinar seperti saat mak-mak lihat katalog murah di Shopee. Beneran? Tanya suamiku tampak senang. Tentu kau lapar kan? Iya. Oh tidak, maksudku daripada dibuang, sayang kan? Kilahnya sungguh membuatku geli. Aku hanya mengangguk pelan beberapa kali mengiyakan alibinya yang seperti anak kecil berbohong. Kalau begitu tunggu apa lagi? Makanlah. Titahku dengan cepat dia menjawab iya. Kemudian melahap nasi goreng milikku. Dasar gerak. Hanya selang beberapa menit saja piring itu sudah bersih tak tersisa. Untung tidak sekalian sama piring-piringnya dimakan. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Udah kayak raksasa makan aja. Ucapnya tak suka. Aku melempar senyum semanis janjinya. Bilang terima padanya tapi ngatain raksasa. Suami macam apa dia? Sekarang siapa yang macam raksasa? Muka ganteng dan berwibawa tapi makan nasi goreng 2 piring. Astagfirullah. Banyak. Bentaknya membuyarkan lamunan. Iya sayang. Habisnya kamu makin ganteng makan 2 piring. Jawabku cepat. Apa? Maksudku kamu sudah kenyang? Tentu saja sudah. Mengapa? Memang apa yang kamu pikirkan? Sudahlah, ayo kita pulang. Ajaknya dengan gelagat yang sudah tercium bau-bau kemaluan. Salah, maksudnya dia malu-malu kucing garong. Andra pergi setelah membayar semua makanan kami. Oh tidak, lebih banyak makanan dia. Aku hanya makan 3 potong kentang goreng dan beberapa seruput jus alpukat. Selainnya raksasa itu yang makan. Aku berjalan cepat demi mengejar suamiku. Bisa-bisanya dia meninggalkan istrinya yang sudah berjasa memberikan sepiring nasi gorengku untuknya. Apakah ini balasannya? Awas kau, tak akan aku ampuni. Bruk. Saking kerasnya aku berjalan hingga tak sadar menabrak seorang pria. Kalau jalan pakai mata dong, bentaknya kesal. Maaf. Ya sudah, saya maafin, balasnya ketus. Maksudnya maaf, saya nggak pakai mata kalau jalan. Pakai kaki mas. Jelasku tanpa ragu seketika pria bertubuh tinggi itu mendelik. Bak singa yang siap menerkamku. Dengan cepat kaki ini berlari meninggalkannya. Aku masuk mobil dan mengempaskan tubuh dengan perasaan lega. Hampir saja aku dicincang sama itu orang. Fanya! Teriak seseorang dari luar mobil sambil menggedor kaca. Astagfirullah. Aku terkesiap melihat suamiku di luar sana. Segera aku menoleh ke arah samping. Neng mau jalan-jalan sama saya? Boleh, kebetulan istri-istri saya lagi gak ikut. Ucap seorang pria tua di kursi kemudi. Lebih tepatnya aki-aki. Sontak aku terperanjat melihat makhluk bawah tanah yang seringannya buaya darat bin kadal buntung bulukan. Astagfirullah, ada apa dengan hidupku? Mengapa aku bertemu dengan pria-pria yang gak ada akhlak semua hari ini? Bahkan yang satu ini lebih mengerikan dari apapun. Seaki-aki itu tadi bilang istri-istri saya. Maksudnya ada berapa banyak istrinya? Pahit. Ucapku sambil membuka pintu dan segera keluar saat pria tua itu berusaha merangkulku. Namun dengan cepat aku menutup pintu mobil dengan keras. Bisa ku dengar erangan kesakitan dari dalam mobil. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Aku hanya bisa berdoa semoga Gusti Allah memberinya umur panjang. Aku menarik tangan suamiku dan pergi menuju mobil kami yang ternyata berada di belakang mobil aki-aki peot tadi. Bisa-bisanya aku salah masuk mobil lagi sih. Fanya,
teriak Andra dari luar. Aku masih sibuk di dalam kamar, memilih baju yang cocok untuk pergi kondangan ke acara pernikahan teman SMA, Feby namanya. Iya sebentar, jawabku tak kalah keras. Lalu dengan cepat aku memilih gaun yang kupikir sangat cocok untukku. Gaun berwarna biru gelap berbahan burkat tanpa lengan dengan panjang di bawah lutut berhasil melekat indah di tubuhku. Tatanan rambut dicepol ke atas ala Korea selalu menjadi favoritku. Tak lupa poni dan membiarkan sedikit rambutku menggelincir di samping kanan dari kiri wajahku. Aku meraih tas kecil lalu keluar sebelum teriakan Andra kembali menggema. Saat keluar, suamiku itu tengah duduk di sofa dan fokus pada ponselnya. Saking seriusnya, ia tak menyadari diriku yang sudah berdiri di hadapannya. Ayo, ajakku. Sontak Andra menoleh dan terpaku melihat diriku. Dipandanginya tubuh ini dari bawah sampai atas tanpa berkedip. Mungkin dia takut dikira Mbak Kun-kun kali. Biasa aja liatnya, sampai gak berkedip gitu. Seloroku yang seketika membuatnya tersadar. Apa sih? Biasa saja, jawabnya menyangkal tetapi terlihat salah tingkah. Alah, bilang aja aku cantik, gak apa-apa kali, jujur aja. Goda aku dengan nada manja. Gak usah kepedean lah. Aku itu kaget aja kamu datang tiba-tiba. Mana baunya wangi banget lagi, kayak kuburan baru. Balasnya begitu membagongkan. Astagfirullah, apa dosa masa laluku hingga sekarang punya suami gak ada baik-baiknya sama sekali. Bukannya muji istri malah ngatain memedi. Aku menungus kesal. Kamu pikir aku ini memedi? Tanyaku kesal. Jadi gak kondangan, kalau enggak aku batal ini. Balasnya terdengar mengancam. Lebih tepatnya mengalihkan perseteruan di antara kami. Ia lalu bangkit dan bersiap melangkah. Ih, gitu aja ngambek. Ya jadi dong, gak lihat apa aku udah dandan secantik ini. Laki-laki itu hanya memutar bola matanya lalu beranjak keluar tanpa menggandengku. Astagfirullah, sabar Fanya, ini cobaan, dasar kerak. Tiba di lokasi acara, tempatnya di dekat pantai karena pernikahan temanku itu memang dibuat dengan tema outdoor. Kursi tamu yang sudah tertata rapi di sana sengaja menghadap pemandangan laut. Dekorasi pelaminan dibuat sederhana tanpa mengurangi kesan romantis. Hanya ada kain-kain putih menggelantung yang diikat separuh menggunakan pita-pita besar berwarna merah muda. Tak lupa hiasan dedaunan dan sedikit bunga berwarna-warni tertata rapi melingkar di atapnya, yang juga menggunakan kain putih. Dua kursi raja dan ratu sehari itu sudah ditempati sepasang pengantin yang sudah sah menjadi suami istri. Fanya, Feby yang menyadariku di sini melambaikan tangannya dan menyuruhku mendekat. Seketika aku membalas lambaian tangannya dan segera menghampiri wanita yang tengah berbahagia itu. Andre yang masih di mobil karena mendadak ada telepon, akhirnya aku masuk duluan. Hei, Feb. Kami berpelukan manja dan cipika-cipiki penuh kebahagiaan. Bertahun-tahun lamanya kini bisa kembali berjumpa dalam acara yang sangat bahagia. Pasalnya saat aku menikah, Feby tak bisa datang karena pekerjaan yang tak bisa ditinggal. Wanita bertubuh mungil itu bekerja di negeri singa. Ya ampun Fanya, kamu apa kabar? Gue kangen banget, ungkapnya begitu bahagia. Begitupun denganku. Kami dulu satu meja saat kelas 10. Itu sebabnya sangatlah dekat. Alhamdulillah, lu sendiri gimana? Ya beginilah, mana suami lu? Wanita bergaun putih itu terlihat mencari-cari seseorang yang tanyakan padaku. Ada kok, lagi ngangkat telepon, nanti nyusul. Jawabku santai. Kami lantas mengobrol kecil bersama teman-teman sekelas yang juga diundang Feby. Kebetulan tamu undangan belum begitu ramai, hanya beberapa orang yang sudah datang dan mulai mengisi tempat duduk. Kami bernostalgia mengingat masa putih abu-abu. Bagaimana keseruan kami dulu di mana bel istirahat dan pulang adalah momen paling membahagiakan. Apa kabar ya sama mantan-mantan lu dulu, Van? Tanya Atika yang tiba-tiba menanyakan soal mantan. Mantan siapa? Tanyaku. Ya maklum, saking banyaknya mantan aku jadi harus memastikan. Ya Latik, lu kayak gak tahu Vanya, dia kan playgirl banyak mantan. Jadi bingung mantan mana yang lu maksud. Jawab Via yang seketika membuat kami tertawa bersama. Oh iya ya, sorry, itu lo yang pernah beliin Vanya pembalut. Atika menutup mulut saat menyebut kata terakhir. Sontak aku mendelik mendengar kata benda keramat itu. Oh my god, masih ada yang ingat kejadian itu lagi. Mampus aku. Bagaimana kalau nanti mereka tahu mantan tak bersayap itu sekarang menjadi suamiku? Seketika tubuhku berkeringat dingin. Baru saja merasakan senang begitu luar biasa bisa kondangan bawa gandengan, malah terjepit dalam situasi memalukan. Oh ya, Andre ya, kakak kelas kita dulu kan? Kali ini Feby ikut menimpali.
Bahkan ia terlihat antusias membahas Andra. Seketika teman-teman yang lain mengangguk sambil menahan tawa. Jangan gitu, kasihan Fanya, dia kan udah punya suami. Nanti dengar suaminya bisa kacau nanti. Ucap Dewi menenangkan perasaanku yang tengah berkobar. Meskipun hatiku masih kebat-kebit tak karuan. Sepertinya hanya dia yang paham dari gara-gariku yang sedang tidak nyaman membahas tentang itu. Iya nih Atika, lu tahu sendiri Fanya itu anti sama mantan. Mana sekarang suaminya tajir banget kayaknya, balas Via. Iya sih, mobilnya aja keren banget, ungkap Atika yang seketika disetujui Dewi dan Via. Sementara Feby hanya memberi isyarat tak percaya. Oh ya jelas. Tadinya aku mau pakai helikopter berangkat ke sini, tapi mikir-mikir juga parkirnya di mana. Jawabku sambil terkekeh sontak mereka tergelak. Fanya, kami berempat menoleh saat suara seseorang yang sangat aku hafal memanggilku dari belakang. Andra berdiri di sana memakai kacamata hitamnya. Kemeja putih dan celana jeans membuatnya semakin tampan. Sontak saja ketika temanku histeris melihat sosok laki-laki yang tak lain adalah suamiku. Ya ampun, lu Andra kan? Iya bener loh, dia Andra. Sumpah beda banget meskipun mukanya gak asing. Cie, Fanya ketemu mantan di acara kondangan. Nyesel pasti udah mutusin Andra dulu. Begitulah celutukan para wanita heboh itu. Antara ngakak dan bingung harus bagaimana menanggapi mereka ya. Kulit Andra hanya tersenyum kecil di kerumuni wanita-wanita centil itu. Ya bisa kupastikan saat ini kepalanya semakin mengembang dan membesar karena dipuji terus oleh teman-temanku. Ish, minggir. Jangan dekat-dekat dengan suami Fanya, pintaku sambil menyingkirkan mereka dari Andra. What? Maksudnya apa nih? Suami lu? Atika terkejut, antara tak percaya dan mengejek. Lantas tertawa hingga teman-teman yang lain pun ikut tertawa. Dibilangin gak percaya. Bila perlu nanti aku kasih buku nikah kami biar kalian pada percaya, jawabku tegas. Namun wanita-wanita itu masih saja tertawa. Aku berdecak lalu menyenggol lengan Andra agar ia mau menjelaskan kebenarannya. Sontak pria itu tersenyum dan menggeleng pelan seakan tahu maksudku. Yang dibilang Fanya betul kok, kita suami istri. Jelas Andra yang seketika membuat mereka menganga lebar. Nggak mungkin seorang Fanya bisa balikan sama mantan. Itu nggak mungkin. Lagi-lagi Atika si mulut comel itu tak percaya. Ya kalau jodohnya kenapa enggak? Toh mantan itu alumni hati yang suatu saat bisa reuni kan? Seketika mereka sesak nafas. Pukul 10 malam Andra sudah tertidur sejak tadi. Sementara aku masih belum bisa tidur. Badanku rasanya seperti digebukin warga sekampung. Ya mungkin aku terlalu capek akhir-akhir ini, dan entah kenapa ini sangat mengganggu. Berkali-kali mengecek jam di ponselku, lalu sekilas melihat tanggal di sana dan praktis sentak. Hah? Udah tanggal 20. Kok aku belum datang? Iya, aku kok belum datang bulan juga ya? Bergegas mengambil alas tas kehamilan yang sudah kupersiapkan sejak telat 2 hari. Dan sekarang sudah telat lebih dari seminggu. Tiba-tiba jantung terasa berdenyut kencang menunggu hasilnya. Entah kenapa aku harap-harap cemas seperti ini ya. Setelah beberapa saat aku meraih benda itu dan melihatnya pelan. Mataku seketika terbelalak tak percaya melihat 2 garis merah terpampang jelas di sana. Ya Allah, benarkah ini? Paginya aku bangun lebih awal, menyiapkan kopi dan roti tawar yang sudah diolesi selai kacang kesukaan Andra. Suamiku itu tak memperhatikan istrinya yang sudah cengar-cengir bak kuda stres. Menunggunya apakah bagai menunggu matahari terbit dari barat. Kamu tumben jam segini sudah nyiapin aku sarapan? Udah rapi lagi, mau kemana? Akhirnya pertanyaan itu keluar juga dari mulutnya. Kamu tahu gak bedanya jeruk sama kamu? Apaan sih? Ditanyain malah tebak-tebakan. Protesnya, jawab dulu. Iya gak tahu. Tebak dulu apa ya? Kalau jeruk buah, kalau kamu kutu. Balasnya sambil meringis sontak aku terbak. Salah. Andra mengurutkan keningnya. Yang terus, kalau jeruk mengandung vitamin, kalau kamu mengandung anakmu. Jawabku malu-malu. Oh, kok doang sih? Saking gemasnya aku melempar lap ke arahnya. Lah terus aku mesti jawab apa? Sumpah. Andra menyebalkan sekali jadi suami, gak ada pakak-pakaknya sama sekali. Ih. Aku bangkit setelah menyodorkan tes kehamilan semalam, lalu pergi ke kamar. Tak lama pria itu menyusulku dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan.
Ia mendekat dan seketika memeluk erat. Terima kasih sayang, I love you. Sudah berminggu-minggu aku terkapar di atas tempat tidur. Bawaannya pusing, mual, dan sampai muntah. Makan tak berselera, apalagi melakukan aktivitas rasanya hidupku seperti orang pesakitan. Sekarang aku sadar kenapa Allah dan Rasul memerintahkan kita begitu memuliakan seorang ibu. Iya, karena begitu berat yang dialami sejak dinyatakan ada bayi di dalam rahimnya. Semua rasa nikmat, enak, dan hal-hal menyenangkan bisa berubah bahkan berbanding terbalik dengan biasanya. Makan ayam rasa pare, makan daging rasa sendal, dan makan apa saja rasanya kayak makan teman. Sakit, ya Allah. Bahkan aku tak lagi memperdulikan keberadaan suamiku. Ia tak terurus, makan sendiri, nyuci sendiri, pergi sendiri. Semoga dia tidak meninggalkanku sendiri di sini. Ya. Kamu sudah makan? Tanya Andra selepas sholat, melipat sajadah dan duduk di sampingku. Seketika aku menggeleng. Mau makan apa? Aku buatkan. Tawarnya begitu lembut. Meski dia tahu aku tak mau makan, ia tetap menawariku. Tak jarang tiba-tiba menyiapkan semua makanan yang aku sukai. Meski hasilnya nol, aku akan muntah setelah memakannya walau hanya sedikit. Tidak perlu. Tapi aku mau makan mangga muda. Jawabku membuka suara. Suamiku tuh tampak mengernyit. Mungkin sudah merasakan aura keanehan dari permintaanku. Mangga muda? Di mana jam segini ada mangga muda? Ya di pohonnya lah, di mana lagi? Apa? Maksudnya aku mesti ngambil mangga di pohon gitu? Tanyanya memastikan. Dari ekspresinya menyatakannya tak suka. Seketika aku mengangguk pasti. Malam-malam begini. Aku kembali mengangguk tak berdosa. Andra membuang nafas berat, terlihat berpikir sambil menggaruk kepalanya begitu malas. Dalam hati aku tak tega, tapi bagaimana ya? Aku pun tak tahu apa yang terjadi dalam tubuhku sekarang. Semua yang keluar dari keinginanku rasanya begitu aneh dan meminta wajib untuk dituruti. Baiklah, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Pintanya sebelumnya beranjak, mataku seketika berbinar bahagia, mengangguk penuh cinta dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lelaki itu mengganti celana panjang dengan sarung yang baru saja dikenakannya untuk sholat, lalu keluar membawa sesuatu. Sudah hampir setengah jam Andra pergi dan sampai sekarang belum juga kembali. Dengan rasa cemas aku menunggunya. Sudah pukul 11, entah kemana perginya dia. Ada rasa bersalah dan khawatir sudah membuatnya melakukan hal konyol malam-malam seperti ini. Bagaimana jika Andra mengalami hal yang tidak ya? Aku berjalan mondar-mandir bagai orang kebingungan. Sesekali menggigit bibir dan melirik jam. Kegelisahan ini semakin menjadi kalau ponsel Andra tak bisa dihubungi. Namun suara pintu terbuka oleh sosok lelaki itu berhasil mengusir rasa takut ini. Ya Allah Andra, kamu dari mana sih? Bikin khawatir aja, ponsel kamu juga kenapa gak bisa dihubungi? Tanyaku dengan ada kesal sekaligus khawatir. Ini kan cari mangga muda. Kamu yang minta juga, terus aku gak bawa ponsel. Itu lagi dicas, mati. Jawabnya santai sambil menuju ponsel miliknya, tergeletak di atas meja bersama kabel charger yang terpasang. Aku meringis lantas tertawa lebar saat ia memberikan beberapa mangga muda yang masih menggantung di tangkainya. Dengan cepat aku meraih buah itu dan memeluknya erat. Makasih sayang, ungkapku begitu senang. Iya sama-sama, ini besok dicuci, kotor soalnya. Andra memberikan benda lain padaku. Seketika mata ini melotot melihat mukena milikku yang sudah kotor. Ini kan mukena aku, ngapain kamu bawa mukena segala? Kok kotor begini? Aku membuka lebar mukenaku yang sudah seperti kain lap. Ya maaf, tadi aku pakai itu buat jaga-jaga aja sih, jawabnya ragu-ragu. Jaga-jaga apa? Ya aku takut aja ada yang lihat aku nyolong mangga. Jadi kalau mereka lihat aku di atas pohon pakai putih-putih kan dikira penunggu pohon mangga. Iya kan? Jelasnya sambil meringis. Aku menepuk jidat membodohi sikap lelaki di hadapanku dengan raut wajah tanpa dosa. Astagfirullah. Kamu terlalu pintar apa? Terlalu polos, ya ampun. Kenapa nggak minta aja sama pemiliknya sih? Kenapa harus nyolong? Oh iya ya, nggak kepikiran lagi malam-malam takut ganggu. Balasnya sambil garuk-garuk kepala. Belum sempat aku menjawab, ia dengan cepat kembali mengambil mangga yang sudah ia berikan padaku untuk dicuci agar bisa segera kumakan. Enak, nggak asem gitu?
Tanyanya penasaran, aku hanya bisa menggeleng sambil terus mengunyah buah yang didapat hasil nyolong. Astagfirullah. Ampuni suamiku ya Allah, dia hilaf. Suamiku itu tampak penelan ludah, seakan bisa merasakan rasa asam yang luar biasa jika memakan buah ini. Namun bagiku rasanya ini sangat enak lah. Entahlah, selucu ini rasanya mengidam. Aku mau sesuatu lagi, ungkapku setelah memakan sepiring mangga yang sudah dipotong-potong suamiku. Mau apa lagi? Jangan yang aneh-aneh, ini udah malam. Enggak aneh kok. Apa? Aku mau ketemu Aldebaran. Apa? Aldebaran? Siapa dia? Mantan kamu? Tanyanya terdengar shock. Seketika aku tertawa. Bukan, Aldebaran itu tokoh sinetron yang emak suka cerita itu loh. Terangku dalam hati, aku pun menertawi diriku. Entah kenapa aku bisa ingin bertemu dengan tokoh sinetron, padahal sebelumnya aku tak suka. Aduh Fanya, ini lebih aneh daripada nyari buah mangga. Yang lain aja deh. Tolaknya, namun ia merasa tak tega saat reaksiku sedikit kecewa. Ya sudah ya, besok aku cari tahu gimana caranya bisa ketemu siapa tadi. Aldebaran. Ucapku meneruskan apa yang diucapkannya. Iya itu, benar. Iya, serius. Iya sayang. Makasih ya mas. Aku mencium pipinya dan memeluknya penuh cinta. Tadi kamu panggil apa? Mas. Iya, kenapa? Kita kan udah mau punya anak. Emang kamu mau dipanggil apa? Ayah. Seketika kami tertawa di tengah kesunyian malam. Aduh mas, aku gak kuat, sakit banget perutku. Ucapku sambil menahan sesuatu yang sepertinya akan jebol dari bagian tubuhku yang sangat intim. 9 sudah aku melewati masa mengandung. Bagaimana Andra telah menjadi suami siaga dan penyayang sampai hari ini. Tak sedetik pun ia meninggalkan aku dalam rasa sakit yang luar biasa ini. Sabar sayang, sabar, kamu pasti kuat. Ucapnya berusaha menguatkan aku. Tangan kanannya tak berhenti menggenggam tanganku, sementara tangan kirinya terlepas mengelus kepala ini begitu lembut. Suster, jangan diam aja dong, kasih tindakan cepat. Istri saya sudah kesakitan ini, ujar Mas Andra saat seseorang suster tengah mengecek di jalan lahir bayiku. Iya pak, sabar, ini masih pembukaan 3, jawabnya dengan santai. Pembukaan apa sih? Memangnya ada beberapa pembukaan. Saya cuma tahu pembukaan undang-undang, emang ada lagi? Heran, mau lahiran kok kayak mau upacara, balas Andra ngotot. Aku yang sedang merasakan sakit luar biasa ingin tertawa mendengar kekesalan suamiku. Bisa ku dengar suster itu pun menahan tawa saat menjelaskan maksud pembukaan dalam situasi seperti ini. Setelah melewati hampir 1 jam, akhirnya aku bisa melahirkan anakku secara normal. Rasa sakit itu berganti haru saat mendengar suara tangisan aku. Alhamdulillah, ucapku saat sesuatu telah keluar dari jalan keluarnya bayi. Sebentar ya bu, baru 1, ucap seorang wanita yang tak lain adalah dokter kandungan yang membantu proses persalinanku. Apanya yang baru 1 dok? Tanyaku tak mengerti. Anak ibu kembar? Tadi barusan yang keluar baru 1, yang satunya belum. Jelasnya. Allahu Akbar. Jadi bikin 1 gratis 1. Alhamdulillah ya Allah, kuasamu sungguh indah. Padahal saat beberapa kali USG tidak ada tanda-tanda aku hamil anak kembar. Ternyata itu semua adalah surprise dari Allah. Ruangan khusus ibu melahirkan begitu ramai siang itu. 2 anakku berjejer di dalam box besi dekat tempat tidurku. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa bahagia hari ini. Pernikahanku telah sempurna setelah kehadiran sepasang bayi kembar dalam hidup kami. Tidak ada lagi yang membuatku lebih bersyukur dalam hidup ini selain menjaga dan mencintai 2 malaikatku. Ya Allah, cucu-cucuku lucu sekali. Nanti tinggalnya di rumah nenek ya, biar ada yang ngurus, ucap emak sambil menimang anak laki-lakiku. Sementara anak perempuanku digendong ibu mertua. Jangan, mending di rumah oma. Di rumah oma Lean aja, pasti lebih seru, ucap mama tak mau kalah. Di rumah nenek juga gak kalah seru kok, balas emak yang juga tak mau mengalah. Mulai itu kami tertawa, suasana ruanganku semakin haru karena ulah 2 oma yang sedang berebut cucunya. Tuhan memang adil, maha adil. Pantas dikasih 2. Coba kalau 1, anakku bisa pusing harus direbutin mereka. Mak, jangan berisik, itu anak Fanya bukan anak kucing, jangan rebutan gitu. Kita sama-sama jagain dan rawat si kembar ya, ucapku yang seketika dijawab anggukan oleh emak. Bisa kulihat sudut matanya mengembun. Ada kebahagiaan yang tak bisa beliau ucapkan, namun dapat aku rasakan.
Ada banyak nikmat Tuhan yang sangat besar keindahannya bila dijalani dengan penuh ikhlas dan bahagia. Salah satunya menjadi seorang ibu. Terlebih ibu dari 2 anak bayi. Malam-malamku kini penuh drama. Tidak ada waktu tidur yang nyaman. Yang ada tidur kucing-kucingan. Baru merem yang satu nangis minta susu dan minta gendong. Setelah anteng baru mau tidur lagi yang satunya nangis lagi. Begitu terus sampai pagi. Untungnya suamiku tak pernah lelah membantuku. Ia begitu siaga melakukan apa saja yang aku butuhkan. Makasih ya mas, ungkapku saat kami sama-sama sedang menimang si kembar. Makasih untuk apa? Tanyanya. Makasih untuk semuanya. Makasih karena kamu sudah menjadi suami dan ayah yang sangat baik. Dia tersenyum. Harusnya aku yang makasih. Karena kamu sudah melahirkan anak-anakku yang sangat lucu. Jawabnya sambil mengelus kepalaku lembut. Ya udah kita tidurkan kura-kuranya ya mas. Kura-kura, singkatan dari kutu dan kera. Itu adalah panggilan sayang kami untuk si kembar. Terdengar konyol sih ya. Tapi kami sepakat bahwa mereka harus menjadi saksi penyatuan kutu dan kera. Dewi Kurani dan Dewa Kurana adalah nama si kembar yang akan selalu dikenang sebagai pemersatu kedua orang tuanya. Pelan kami meletakkan kura-kura ke dalam tempat tidurnya masing-masing dengan sangat hati-hati. Kami pergi tidur, melepas penat dan rasa kantuk yang sudah sangat berat. Namun, baru saja kami merebahkan tubuh ini, keduanya kembali menangis. Malam itu juga kami menangis berjamaah. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara ini cerita yang sangat asyik. Ya asik sih, ya ada lucu-lucunya dan ada tantangannya juga sih. Menarik. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara nih, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita nih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi, and see you, bye bye.